Ya tapi gue kagak suka sama dia. Bentar. Barusan lu ngomong bener dari hati lu yang paling dalam. Re, kalau gue lihat, gue perhatiin dan gue yakin sebenarnya lu berdua itu saling suka, Re. Kenapa lu jadi saling sebel, saling benci? Ingat, Re, gue pernah baca juga nih di salah satu buku karangannya kalau nggak salah siapa? Pak Indrawan. Ya, dia bilang di situ katanya cinta. Ya, tapi Mas mau antar pesanan dulu. Jadi sekarang Dewi nomor 2 dalam hidup Mas. Tetap nomor 1, Dewi. Cuma dilangkahin sedikit. Itu namanya tetap nomor 2. Kok Mas Dharma tega sih? Masa Dewi nomor 2 dalam hidup Mas Dharma? Padahal Mas Dharma nomor 6 dalam hidup Dewi. Jauh amat, Dewi. Ya kan nomor 1 sampai 5-nya Pancasila. Tapi kan ngantar pesanan kewajiban, Mas. Jadi Dewi bukan kewajiban Mas. Emang bukan kewajiban, Mas. Tapi hak, Mas. Maksudnya? Nah, itu kalau Dewi nyuapin Mas makan, hak, Mas. Hak, Mas. Bukan kewajiban, Mas. Kewajiban, Mas. Iya juga sih. Tapi tetap tidak boleh. Punten, udah. Rosa aja yang antar pesanannya ya, Mang. Jangan. Silakan. Mas. Iya. Ya udah kalau gitu antar aja pesanan dulu. Tapi jangan lama-lama. Waktu Dewi sedikit. Tapi kalau cinta banyak. Iya, Dewi. Mas nggak lama kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Rosa. Duduk. Hati-hati ya gantengnya Dewi. Punten, Bule. Silakan duduk di sini. Suan Mbak Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bule. Rosa, maaf mau ngobrol dulu sama Rere. Re, gue pengen lanjutin obrolan kita yang ketunda. Lumayan pegel. Tangan gue tuh juga sakit, Bang Ustadz. Ingat, pura-pura baik. Aman. Assalamualaikum, Bang Apoy. Waalaikumsalam. Tor, Ting. Muridku, guru besar Bang Apoy. Aduh, ini sih sama aja, keluar kandang macan, masuk kandang buaya. Astagfirullahaladzim. Jadi maksud Bang Ustadz, Bang Apoy sama kayak buaya? Ya Allah ya Rob, Bang Ustadz. Kalau sampai Bang Apoy dengar, bisa habis kita digulung. Tur, ini cuma peribahasa. Bahasa Indonesia lu di sekolah berapa sih? Nggak usah tanya Bang Ustadz. Guntur nggak tamat sekolah. Nggak tamat belagu lu. Udah nggak usah masalahin sekolah Guntur. Sekarang kita harus mikirin, kalau sampai Bang Apoy nanya-nanya, gimana nih? Tapi kan Bang Apoy nggak tahu masalah preman tadi, Tur. Ya tapi kalau misalkan Bang Apoy udah tahu, terus apalagi kalau sampai dia tahu, kalau Bang Ustadz udah ngasih tahu ke preman kalau uang haramnya ada di rumah Bang Apoy, gimana? Bisa digulung kita Bang Ustadz. Makanya jangan sampai tahu, Guntur. Ya misalkan Bang Apoy tahu, Sampai kasih tahu. ya misalkan Rohmat. Aduh, romat lagi. Lemes amat tuh orang kayak perempuan. Hah? Ya kan misalkan. Ada apa ya? Tenang Bang, kita kesini nggak mau cari masalah lagi kok. Gue cuman pengen kasih tahu kalau gue udah hafal surat pertama Al-Quran yang lu minta. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu kita ke musola yuk. Dikit. Ini buat gambaran lu aja ya. Ini rumahnya Ismet. Yang ini rumahnya Apoy. Di sini duit haram berada. Kalau nggak ada di rumah Apoy, gimana Guru? Kalau di rumah Apoy nggak ketemu,
geledah semua isi rumah. Ini sebelah rumah Apoy, nenek-nenek penjual jus. Nah, sebelahnya lagi, nah itu rumahnya saudaranya Apoy. Kalau di semua rumah itu nggak ketemu, gimana guru? Kita pakai segala cara untuk mendapatkan itu duit. Apapun caranya, meski harus ratain kontrakan itu. Kenapa Kiting nemuin Apoy? Ngapain dia? Nuntasin rencana yang waktu itu, Bang. Bang Kiting sudah sepakat ingin ikutin rencana Bang Ikal. Pura-pura bertobat. Bagus. Memang ini rencana satu-satunya. Biar kita kuasain jin. Kalau pakai kekerasan, sudah jelas kita kalah sama Apoy. Perlu pakai siasat. Bang, gua cabut dulu, Bang ya. Oke, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kal? Anak buah gua. Ngapain sini? Biasa laporan tentang bisnis gua. Bisnis. Soal apaan sih, Bang? Kalau kagak penting kagak usah dibahas. Re, ini masalahnya penting, bahkan pakai banget. Ini masalah Ovi. Ya apalagi soal Bang Ovi. Males gua. Kenapa lu males? Temen lu ngeselin. Ngeselin apa ngangenin? Yah elah. Mbak Rosa, Iya, Bule. nyuwun sewu Bule mau tanya. Memangnya ada apa sama Mbak Rere sama Nak Ovi? Iya, Bule. Punten, Rosa teh gak enak jawabnya, Bule. Takut lancang. Loh kalau sama Bule harus lancang, kan Bule orangnya juga lancang. Kok sih biasa sih? Maksud Bule, emangnya Mbak Rosa ndak tahu ya, sepak terjang dan elektabilitas Bule dalam bidang perjodohan dan percintaan itu statusnya udah terakreditasi A. Lah mbok pikir Nak Fatim, Nak Faang, Bu Ani masih Smet, kisah cintanya bisa lancar-lancar begitu karena apa? Karena Bule. Karena takdir. Tapi kan Bule yang ngurusin dari pesta lamaran sampai bulan madunya lancar toh. Nah kali ini siapa tahu kalau Bule ngurusin soal Mbak Rere Nak Ovi, mereka juga jadi lancar. Kalau mereka berdua lancar, siapa yang bahagia? Rere sama Bang Opi, Bule. Ya Bule. Kan nanti yang ngurusin pesta pernikahannya jelas dari WO-nya Bule. Untungnya di Bule. Masuk gitu aja ndak paham. Trikis. Punten, Bule. Kalau gitu, Rosa teh mau dicomblangin juga dong. Jangan. Mendingan Mbak Rosa fokus dulu ke sekolah. Punten, Bule. Tapi Rosa teh udah gede. Apa ya? Re, lu jangan kesel-kesel banget sama Ovi. Ntar nih, bisa-bisa rasa kesel lu bakal berubah menjadi cinta. Dih, kagak bakal kejadian. Ngomong gak boleh sembarangan. Ingat, di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Semua punya kemungkinan, Re. Gue kasih tahu ya, sebenarnya Ovi tuh suka malu kok. Ya tapi gue kagak suka sama dia. Bentar. Barusan lu ngomong bener dari hati lu yang paling dalam. Re, kalau gue lihat, gue perhatiin dan gue yakin sebenarnya lu berdua itu saling suka, Re. Kenapa lu jadi saling sebel, saling benci? Ingat, Re, gue pernah baca juga nih di salah satu buku karangannya kalau nggak salah siapa? Pak Indrawan. Dia bilang di situ katanya cinta itu hadir harusnya saling membahagiakan, bukan untuk saling menyakiti. Heran gue sama lu. Bang, harusnya gue yang heran sama lu. Lu ngapain sih? Sok tahu dan sok pengen tahu. Udah deh, lu cabut sana. Ganggu aja gue lagi dagang.
Niat gue baik, kenapa galak amat lu? Nak Tommy, Iya, Bule. serahkan sama Bule. Serahkan apa, Bule? Nggak usah trikis. Emangnya Nak Tommy lupa siapa Bule? Seingat saya, Bule itu kan jago jahit kan? Wiwi Taylor kan? Jangankan kok jahit baju, jahit kisah percintaan seseorang aja Bule jagonya. Karena siapa Bule? Wiwi Organizer. Wiwi Organizer manja, manja, manja. Kenapa? Matanya kelilipan, Bule? Nggak usah batik. Mang Narma. Assalamualaikum, Wajat. Waalaikumsalam, Mang. Maaf, Mang. Saya mau pesan madu, tapi yang botol kecil. Bisa minta tolong diantar ke sini? Insya Allah nanti saya antar. Makasih, Mang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Tok? Jat, barusan saya sama Odo dilabrak sama Direre. Dilabrak? Iya. Bang Dharma. Lu berdua udah pada wudhu? Ya udah, pada wudhu. Gue berdua. Lu berdua. Lu nggak wudhu, Bang? Gua udah wudhu dari 2 jam yang lalu. Insya Allah sampai sekarang gua belum datang. Insya Allah. Ya udah, pada wudhu. Iya, Bang. Kalau begitu saya permisi dulu, Mang Ajat. Pak Toto, nanti pesanan madunya saya antar ke sini. Siap, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, Jat. Nanti Mang Dharma ngadu nggak sama Derere ya? Mang Dharma orangnya nggak pengaduan kayak kamu, Tok. Saya juga nggak begitu, Jat. Itu tadi kamu dilabrak Rere, kamu ngadu ke sini. Itu bukan ngadu, Jat. Saya curhat sama kamu. Aduh, Bang Ustadz. Itu preman pasti bakalan kesini. Kita harus kabur nih, Bang Ustadz. Tapi kabur kemana muridku? Iya ya, kabur kemana ya? Kalau kita kabur pasti ketahuan sama Bang Apoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Ustadz. Tuh aki-aki malah nyamperin Bang Apoy lagi. Aduh, bisa tambah lama nih Bang Apoy di sini. Ya udah Guntur muridku, kita di sini aja. Aduh, kagak bisa Bang Ustadz. Perut Guntur sakit ini, Guntur lapar. Guntur kan belum makan dari tadi. Si Jamil kan cuma bohongin kita doang. Katanya mau makan malah kita disekep.